Dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi berbagai masalah kehidupan. Bahkan, tidak sedikit orang di dunia yang mengalami depresi ketika menghadapi berbagai masalah kehidupan. Namun, sebagai umat Buddha, kita percaya bahwa setiap masalah dalam kehidupan ini akan bisa terlewati dengan mudah jika dihadapi dengan bijak. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada Smart Education kita kali ini, kita akan berbagi tips tentang bagaimana cara menghadapi depresi dalam hidup ini, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera. Apakah saja tips itu? Mari kita simak bersama. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Smart Education kali ini akan membahas bagaimana menghadapi depresi saat harus berhadapan dengan masalah kehidupan, persoalan kehidupan. Dalam kehidupan ini, manusia akan dihadapkan dengan masalah, persoalan, walaupun tidak mengharapkan masalah itu datang, kesulitan itu datang. Tetapi faktanya, dalam perjalanan hidup manusia, seringkali harus berhadapan dengan masalah kehidupan. Seolah-olah masalah, kesulitan adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Pada umumnya, manusia berharap hidupnya damai, bahagia, semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu angan-angan, harapan, bayangan banyak orang. Tetapi terkadang harapan, angan-angan, bayangan yang indah itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak sesuai dengan realita kehidupan ini. Kadang kita berharap semua kegiatan yang kita lakukan, semua perjalanan kehidupan kita, arahnya adalah kelancaran. Tetapi suatu masa, suatu ketika ternyata ada saja masalah yang harus dihadapi. Ada saja kesulitan yang harus kita hadapi. Itulah fakta kehidupan. Kalau kita bicara tentang fakta kehidupan, realita kehidupan, itulah Dhamma. Dhamma yang dibabarkan oleh Guru Agung, oleh Sang Buddha. Dhamma mengajak kita untuk melihat realita kehidupan. Dhamma mengajak kita untuk objektif melihat kehidupan. Bukan melihat sesuai dengan sudut pandang kita semata. Bukan melihat sesuai dengan keinginan kita, tetapi melihat secara objektif, melihat kehidupan ini sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Ketika kita mau dan mampu mengubah cara berpikir kita, melihat kehidupan ini, sesungguhnya perjalanan kehidupan kita ya, walaupun harus dihadapkan dengan situasi apapun, kondisi apapun, tidak menjadi persoalan. Nah, yang menjadi persoalan sesungguhnya karena cara berpikir kita belum berubah. Atau mungkin berubah, tetapi tahapannya masih levelnya itu level yang masih rendah. Sehingga ketika harus berhadapan dengan kesulitan, masalah kehidupan, yang muncul adalah gejolak batin. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir bisa muncul sewaktu-waktu ketika kita tidak mempunyai kesiapan menghadapi fakta kehidupan, menghadapi realita kehidupan. Bahkan suatu masa, suatu ketika kita bisa kecewa dengan kehidupan ini. Dan kemudian kita berpikir, untuk apa saya lahir dalam kehidupan ini? Untuk apa saya berada dalam kehidupan? Kalau kemudian saya harus berhadapan dengan kesulitan seperti ini, masalah kehidupan. Justru semakin pikiran buruk kuat dalam batin kita akan semakin terpuruk. Ketika kita jatuh, sulit untuk bangkit, sulit untuk bangun karena pikiran buruk kita. Itulah karena ketidaksiapan kita menghadapi realita kehidupan. Akhirnya apa? Ya akhirnya stres, depresi, bahkan ada sebagian orang yang putus asa menghadapi kehidupan ini. Ada sebagian orang yang kemudian melakukan cara-cara yang sesungguhnya tidak harus dilakukan. Tetapi karena ketidaksiapannya, mereka melakukan cara seperti itu untuk mengakhiri penderitaan. Seolah-olah dengan melakukan cara itu, sudah bebas dari penderitaan, sudah bebas dari kesulitan, sudah bebas dari hal-hal yang
membuat dirinya tidak nyaman. Para upasaka-upasika dimanapun berada, mari kita kembali pada Dhamma. Seorang Tera mengatakan, dari sekian banyak obat di dunia ini, Dhamma adalah obat yang paling mujarab. Minumlah obat itu. Depresi, stres, putus asa, pikiran buruk itu karena kita tidak minum obat Dhamma. Sehingga kita tidak mempunyai imun yang baik, kita tidak mempunyai benteng yang kuat, pertahanan yang kuat, sehingga mudah jebol. Bahkan karena masalah kecil, masalah sepele, masalah yang sesungguhnya biasa-biasa saja. Tetapi karena ketidaksiapan kita, mengkondisikan kita menjadi seperti itu. Mengarah pada stres, depresi, putus asa, dan pikiran-pikiran buruk lain. Mari kita kembali pada Dhamma. Dhamma ibarat obat tadi, obat yang akan mengobati kita, sehingga kita tidak mudah sakit batinnya, tidak mudah luka batinnya, hanya karena harus menghadapi kesulitan itu. Masalah kehidupan, kesulitan kehidupan adalah bagian dari proses perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika kita mempunyai kesiapan yang sangat baik, kesiapan yang kuat, maka situasi apapun, kondisi apapun tidak akan membuat kita menjadi luka, tidak akan membuat batin kita menjadi sakit. Stres, depresi, putus asa, dan sebagainya itu adalah batin yang luka, batin yang sakit karena tidak siap menghadapi persoalan hidup. Kalau ditanya, bagaimana menghadapi depresi, putus asa, stres, dan sebagainya? Kembalilah pada Dhamma. Dari sekian banyak obat di dunia ini, Dhamma ada obat yang paling mujarab. Minumlah Dhamma, obat Dhamma, sehingga kita akan sembuh dari luka batin, akan sembuh dari sakit batin, bebas dari stres, bebas dari depresi, bebas dari putus asa, bebas dari penyakit batin lain. Sehingga yang ada adalah kekuatan kita menghadapi persoalan kehidupan. Ketika kita kuat menghadapi persoalan kehidupan, disitulah kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penyejuk batin para upasaka-upasika, sehingga termotivasi untuk kembali pada Dhamma, minum obat Dhamma, sehingga batinnya sehat, batinnya tidak sakit, tidak depresi, tidak stres, tidak putus asa, tidak mudah terkena pikiran buruk. Semoga Tiratana melindungi sampai sata bawaan sudata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sahabat Dhamma yang berbahagia, demikianlah tadi tips tentang bagaimana menghadapi depresi dalam kehidupan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera yang telah berbagi tips yang sangat bermanfaat ini. Demikian Smart Education episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan edukasi selanjutnya.